Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Titis Krismonika Pertiwi, representatif dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, akan mempresentasikan mengenai esai yang berjudul Mengulas Kebijakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional dalam Mewujudkan Perdagangan Karbon. Tentu sudah tidak asing bagi kita mendengar perdagangan karbon. Sebagaimana dijelaskan dalam Perpres nomor 98 tahun 2021 menyebutkan bahwa perdagangan karbon adalah mekanisme berbasis pasar untuk mengurangi emisi gas rumah kaca melalui jual beli unit karbon. Lalu fenomena seperti apa yang melatar belakangi kemunculan perdagangan karbon ini? Dikutip dari laporan IPCC pada tahun 2023 menunjukkan adanya fenomena perubahan iklim global. Di antaranya adalah terjadi peningkatan suhu global sejak era praindustri, kemudian cuaca ekstrim yang semakin sering terjadi, dan keasaman air laut yang meningkat. Sementara, seperti apa perubahan iklim yang dirasakan di Indonesia? Dikutip dari Bappenas tahun 2013, menunjukkan bahwa di Indonesia sendiri terjadi perubahan iklim, diantaranya adalah fenomena kenaikan suhu yang meningkat, tren laju kenaikan muka air laut, tren penurunan curah hujan, kemudian adanya peningkatan curah hujan ekstrim. Lalu seperti apa realisasi perdagangan karbon di Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim global tersebut? Pemerintah telah berkomitmen dalam penyelenggaraan perdagangan karbon yang diwujudkan melalui adanya Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021. Demi mewujudkan keberhasilan perdagangan karbon tersebut, maka kementerian dan lembaga di Indonesia harus turut berpartisipasi dalam mewujudkan perdagangan karbon. Salah satu kementerian atau lembaga yang berkaitan erat dalam mewujudkan perdagangan karbon adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Kementerian ATR BPN memiliki peran sentral dalam menjalankan tugas di bidang pertanahan dan tata ruang sebagaimana tercantum dalam Permen ATR BPN nomor 16 tahun 2020 yang di dalamnya mengakomodir fungsi dari kementerian ini. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kebijakan Kementerian ATR BPN dalam mewujudkan perdagangan karbon kaitannya dengan fungsi dari kementerian tersebut. Yang pertama, kita akan membahas kebijakan yang berkaitan dengan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata ruang. Kementerian ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Peraturan ini merupakan kerangka acuan penyusunan rencana tata ruang lengkap dari level nasional hingga kabupaten. Di dalamnya mengatur mengenai zonasi dan juga arahan fungsi ruang. Peraturan ini diharapkan mampu mewadahi isu-isu strategis yang berkaitan dengan perubahan iklim, karena di dalamnya mengakomodir penetapan berupa kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan-kawasan tersebut merupakan kawasan yang berpotensi mendukung perwujudan proyek perdagangan karbon. Selain itu adalah adanya Peraturan Menteri ATR BPN Nomor 14 Tahun 2022, yaitu tentang penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau. Peraturan ini mengakomodir topologi penyediaan luas RTH, yaitu 30% dari luas wilayah kota atau perkotaan yang terdiri dari 20% RTH publik dan 10% RTH privat. Kebijakan ini tentu mendukung pengelolaan lahan hijau berkelanjutan dan berperan menghadapi perubahan iklim. Kementerian ATR BPN juga mendukung perwujudan perdagangan karbon secara tidak langsung melalui transparansi data pertanahan, yaitu melalui aplikasi Gistaru dan Bumi ATR BPN. Kedua aplikasi ini berperan mempermudah penyediaan data untuk mengidentifikasi area yang berpotensi untuk program perdagangan karbon seperti hutan, lahan gambut, dan kawasan konservasi, yang mana dapat membantu memastikan bahwa proyek perdagangan karbon dilaksanakan pada lahan dengan zonasi peruntukan yang sesuai. Selanjutnya yang kedua, kita akan membahas kebijakan yang berkaitan dengan fungsi penetapan hak dan pendaftaran tanah. Kementerian ATR BPN melalui beberapa peraturan yang diterbitkan
menjamin tata cara pendaftaran tanah dan sertifikasi hak atas tanah melalui sistem pendaftaran tanah yang terintegrasi, terpercaya dalam rangka legalisasi aset. Sebagai bentuk dukungan dalam perwujudan perdagangan karbon adalah melalui sertifikasi lahan sebagai bukti legalisasi suatu aset. Di antaranya adalah adanya sertifikasi hutan kota, kemudian sertifikasi kawasan konservasi. Dalam skema perdagangan karbon, legalitas kawasan-kawasan ini menunjukkan adanya komitmen Kementerian ATR BPN dalam memberikan jaminan kepastian hukum terhadap lokasi, luas, dari bidang-bidang tanah yang difungsikan sebagai lokasi seperti RTH, taman hutan kota, kawasan konservasi, dan kawasan-kawasan lainnya. Selanjutnya terdapat kebijakan mengenai sertifikasi elektronik. Tentunya kebijakan ini berperan dalam mengurangi penggunaan belangko, penggunaan tinta, penggunaan benang jahit yang mana mampu mengurangi emisi karbon. Kebijakan ini secara tidak langsung mendukung upaya global dalam mitigasi perubahan iklim. Selanjutnya kita akan membahas kebijakan yang berkaitan dengan fungsi penataan agraria melalui peraturan presiden terbaru, yaitu peraturan nomor 62 tahun 2023 tentang percepatan pelaksanaan reforma agraria. Program reforma agraria berkontribusi dalam penyimpanan cadangan karbon. Salah satunya adalah redistribusi tanah. Penelitian yang dilakukan oleh Pahlevi et al. Pada tahun 2020 menunjukkan bahwa redistribusi tanah mampu mengurangi efek gas rumah kaca yang akan berkontribusi dalam penyimpanan cadangan karbon. Penelitian ini menunjukkan bahwa hasil dari redistribusi tanah di Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2017 sampai tahun 2020 mampu mencadangkan potensi karbon sebesar 13,8 juta ton karbon. Dalam konteks perdagangan karbon, kebijakan pemerintah dan Kementerian ATR BPN merupakan perwujudan dukungan terhadap penyediaan cadangan karbon di Indonesia melalui beberapa proyek strategis. Selanjutnya, yang keempat, kita akan membahas kebijakan Kementerian ATR BPN kaitannya dengan fungsi pengendalian dan penertiban tanah dan ruang. Kementerian ATR BPN melalui beberapa peraturannya terkait pengendalian tata ruang, di dalamnya mewujudkan adanya sanksi hukuman bagi seseorang yang melakukan pelanggaran tata ruang. Kementerian ini juga menginisiasi adanya inventarisasi dan pemanfaatan tanah terlantar. Contohnya adalah hak guna usaha yang telah habis masa berlaku. Kemudian dapat dilanjutkan dengan program redistribusi tanah. Kemudian kita akan sedikit mengulas beberapa proyek yang mendukung perdagangan karbon di Indonesia. Di antaranya adalah program karbon hijau Hutan Berau, dan Katingan Mentaya Project, dan Rimba Raya Project. Proyek ini menginisiasi pengurangan emisi dari gas rumah kaca atau biasa disebut dengan REDD+. Lalu seperti apa peran kebijakan Kementerian ATR BPN terkait proyek-proyek tersebut yang bisa dilakukan? Di antaranya adalah memastikan bahwa lahan-lahan yang menjadi sasaran proyek tersebut ditetapkan sebagai kawasan lindung atau konservasi. Kemudian ATR BPN juga berperan dalam pemetaan dan pengukuran lahan yang terlibat dalam proyek-proyek tersebut. Kementerian ini juga berperan dalam mengelola dan menyelesaikan hak-hak atas tanah yang ada di kawasan lahan yang berpotensi mendukung perdagangan karbon, termasuk penyelesaian sengketa pertanahan dan memberikan kepastian hukum mengenai status tanah. Berdasarkan beberapa kebijakan dan regulasi yang diterapkan oleh ATR BPN menunjukkan bahwa kementerian ini memiliki peran yang krusial dalam mendukung perwujudan perdagangan karbon di Indonesia pun di dunia.